Hello engineers, project selanjutnya yang kita buat sudah memanfaatkan nanti relasi antar tabel ya. Juga pada video sebelumnya kita udah buat alert, jadi seharusnya Anda juga bisa memanfaatkan alert tersebut. Di sini ada yang tambah lagi, kita akan memanfaatkan fasilitas peran. Jadi setiap user memiliki dua peran yang berbeda, satu peran siswa, satunya lagi peran guru, di mana guru bisa memberikan nilai siswa dan siswa bisa melihat nilainya. Rasanya cukup segitu aja ya. Jadi aplikasi penilaian siswa. Oh ya, nilainya cuma ada satu ya, nggak banyak untuk sementara ini. Sementara ini kita buat cuman guru mengisi nilai, ya nilai gitu ya, nggak ngasih nama mata pelajarannya. Itu Anda silakan kembangkan untuk project-project selanjutnya. Oke, kalau nggak ada halang merintang, kita let's go. Baik, untuk project kali ini aplikasi yang kita buat bentuknya seperti ini. Itu halaman depan ya. Nanti Anda rancang aja untuk tampilan halaman depan. Lalu user bisa login. Login ada dua akun ya. Satu login guru, satunya login siswa. Kita akan login sebagai guru. Lalu masukkan password. Oke, saat kita coba login, selamat datang guru. Nah, begitu juga kalau kita login sebagai siswa, nanti keluarnya siswa juga yang nanti ada tampil nilainya. Di mana akun guru ini kita bisa menambah siswa. Bisa edit dan bisa delete juga. Misal tambah siswa lagi. Lalu kita juga memiliki validator atau validasi. Jadi sebagai contoh, jika NISN ini tidak diisi, saat disubmit dia akan keluar pesan. NISN harus diisi. Jadi harus diisi ya. Lalu email. Email anggap aja kita gunakan siswa.com. Password. Lalu kelas bisa dipilih, jurusan juga bisa dipilih. Submit. Baik, berhasil. Ada juga tombol delete. Misalnya nama 2 ini dihapus. Hilang. Bisa. Sama juga untuk edit. Misalnya edit siswa lagi ini kita ganti dengan siswa lagi-lagi. Kita simpan. Ya, tersimpan. Oke. Lalu pada bagian nilai, kita bisa memasukkan nilai siswa. Sebagai contoh, siswa lagi kita masukkan nilai 89. Kita simpan. Ya, berhasil mengupdate nilai. Ini baru kebetulan cuma untuk nilai. Anda nanti kalau bisa tambahin tambahin untuk user siswa. Nah, itu untuk tampilan guru. Sekarang tampilan siswa. Sebelum ke situ kita mau edit dulu ini emailnya apa ya? siswa.com. Passwordnya 12345678990. Kita submit. Sekarang kita logout. Sebelum kita logout, kita lihat nilai dulu. Nama siswa lagi nilainya 89 ya. Lalu kita ke logout. Kita login lagi menggunakan akun siswa. Login. Nah, nilainya ada. Oke. Tidak hanya itu, kalau kita login sebagai siswa, kita tidak bisa mengakses halaman nilai. Kayak gitu ya. Dan Anda tidak memiliki izin untuk akses halaman ini. Nah, gitu model aplikasi sederhana yang kita buat. Yang dipersiapkan ya seperti biasa Laragonnya masih dalam keadaan oke dulu ya. Setelah itu kalau Laragonnya udah sip, kita ngapain lagi nih? Kita mungkin siapkan browsernya. Kalau browsernya udah siap, kita akan langsung aja nambahin bukan terminal ya. Kita nyiapkan terminal ya. Terminal yang biasa Anda pakai di sini, pakai dari sini pun nggak masalah ya, sama aja.
Projectnya kita buat saja nama projectnya, coba ya, composer dulu, composer create project ya, project Laravel gitu ya, Laravel juga. Nama projectnya mungkin penilaian penilaian itu aja ya, penilaian. Lalu kita enter aja, tunggu sampai proses instalasi Laravel kita selesai. Ya, Laravel kita udah berhasil diinstal ya. Udah sukses di sini, udah done semua. Udah mana ya, key successfully ya udah. Oke, kalau udah kita sip ya, bisa kita lanjutkan lagi. Dengan ini project yang kita udah buat, yang nama projectnya adalah penilaian, udah diinstal. Kita akan masuk ke dalam directory project kita dengan ya di terminal ketik cd, lalu kita spasikan, lalu nama project tadi penilaian. Ya, di enter aja. Oh ya, by the way, kalau Anda kebetulan terminal saya menggunakan agak beda dikit ya. Kalau Anda tidak perlu menggunakan titik garis miring, langsung saja penilaian seharusnya bisa. Nah, gitulah untuk mengakses project kita. Kita lanjutkan dengan membuat database. Untuk masuk ke prompt database kita atau MySQL cd spasi, sorry bukan cd ya, tapi MySQL min u root min p. Enter, lalu masukkan saja passwordnya. Kalau tidak ada password, oops, oke, ada error pertama hari ini. Can connect to MySQL server on localhost. Ya, error apa ini, Pak? Kalau Anda menemukan error seperti ini, cobalah cek Laragon Anda apakah MySQL-nya udah dalam keadaan menyala. Di sini kebetulan belum, jadi kita start dulu. Jika ada notifikasi, oke kan saja. Kebetulan di sini ada yang Bapak ubah-ubah, jadi ya dia sering keluar macam-macam. Kalau Anda seharusnya tidak ada masalah. Baik, MySQL udah started, udah jalan. Sekarang kita coba lagi MySQL min u root min p. Oke. Tidak terjadi error yang seperti tadi. Nah, langsung saja kita akan buat database dengan perintah create database. Lalu disambung dengan nama databasenya, yaitu mungkin DB penilaian, DB nilai aja ya, nilai biar pendek. Titik koma, jangan lupa enter. Query oke, berarti databasenya seharusnya udah berhasil dibuat. Sekarang kita exit aja. Nah, itu untuk membuat database. Sebelumnya database udah berhasil kita buat. Kita mungkin apa ya? Kita langsung aja ke kode dulu ya. Kode spasi titik. Akan dihadapkan ke Visual Studio Code. Sebentar, ini ada keluar satu. Oke. Nah, ini dia Visual Studio Code. Oke, sorry. Ini bukan Visual Studio Code, tapi kursor. Ayo kita singgah dulu ke NV. Kita kasih app name-nya. App name-nya adalah aplikasi penilaian aja ya. Penilaian. Penilaian siswa. Oke, itu aja cukup. Kita save. Sama seperti yang kemarin, kita ke bawah, SQLite-nya kita ganti ke MySQL, dan semua DB-DB ini semua pagar-pagar itu kita hilangkan. Lalu database kita ganti dengan database yang sudah kita buat sebelumnya, yaitu db_siswa. Kita save aja. Kita save aja. Kalau udah di save, oke, aman. Kita close.
Sekarang kita akan lakukan migrasi dulu untuk mencegah nanti errornya ya. Kita pastikan migrasinya berhasil dulu. Jalankan PHP Artisan Migrate. Oke, database DB siswa does not exist. Saya tadi buat database-nya apa ya? Oh iya, DB nilai salah ya. Jadi salah, error tuh salah tuh. Jadi kita perbaiki lagi deh di INV, saya salah tadi. DB nilai. Save. Udah di save. Sekarang sekali lagi mau coba kita migrasikan. Iya, tidak ada error. Salah dapat database akan keluar kayak tadi tuh ya. Seperti ini, connection MySQL select access bla bla bla, seperti itu. Oke, kalau udah kita coba tes dulu PHP Artisan Serve. Kita coba lihat di 127. Ya, Laravel kita udah selesai tampil. Nah, tugas Anda buatlah tampilan halaman profil pribadi Anda ya. Buat halaman profil pribadi sebaik-baiknya buat tambahkan foto kalau perlu. Lalu juga boleh tambahkan tujuan aplikasi ini, manfaat aplikasi ini, dan fitur-fitur aplikasinya ya. Jangan lupa, jangan nggak diisi. Mentang-mentang pakai AI, ini video Bapak nggak ditonton sampai habis sama curigai gitu ya. Oke, itu aja untuk mempersiapkan project awal kita. Laravelnya udah oke nih, udah tampil. Sekarang kita perlu membuat login. Untuk membuat login ini boleh kita stop dulu, lalu ketik PHP Artisan UI out ya. UI out bukan Pak, tapi Laravel garis miring UI. Pun bukan PHP Artisan, tapi Composer require Laravel UI. Lalu kita akan mendownload package package Laravel UI ya. Jadi Composer require Laravel garis miring UI. Enter. Tunggu hingga prosesnya kelar. Nggak lama kok seharusnya. Laravel UI udah berhasil kita download. Lalu kita tinggal membuat scaffoldingnya atau apa ya namanya ya, login dan registernya lah ya. Jadi PHP Artisan UI .2 out enggak perlu lagi ya, langsung enter aja ya. Enter, lalu yes. Ya, udah kelar. Kalau di refresh seharusnya ada tulisan oh, kenapa lagi nih? Oh iya, belum melakukan serve. Refresh, iya, login, register berhasil tampil. Saat menekan register ya terjadi pasti error ini, error fetch ya. Memperbaikinya ya Bootstrap 5W3 School di video Bapak sebelumnya dan video-video kemarin-kemarin juga sama. Get started, scroll ke bawah, cari CDN-nya ya. Dapat CDN-nya, kita copy aja. Lalu udah di copy, pastekan di mana? Pastekan di resources, di views, di layout, di app blade pada bagian advanced. Ini akan kita hapus, lalu kita gantikan dengan Bootstrap yang barusan tadi udah kita copy. Save ya. Pak, sudah di save. Sekarang kita coba lihat hasilnya lagi ya. Semoga tidak error. Ya, tidak error. Name sudah ada, address sudah ada, password sudah ada, confirm password juga sudah ada. Nah, itu untuk mempersiapkan login dan register. Login register berhasil udah kita buat ya. Oke, nggak ada masalah lagi yang nampil. Login pun seharusnya juga udah oke. Sekarang kita akan membuat models. Pada terminal, ini di stop dulu. PHP Artisan make model. Nama modelnya adalah kita butuh dua. Yang pertama siswa, yang satunya nilai. Jadi kita siapkan pertama adalah siswa. Siswa
Negatif M jangan lupa. Udah dibuat satu. Kita akan buat satu lagi yaitu nilai. Kenapa kita buat dua? Pertama, untuk siswa kita akan memasukkan nama-nama siswa. Masukkan nama-nama siswa. Lalu apa nilai? Nilai ini kita akan masukkan nilai dari siswa tersebut. Itu aja ya. Oke, kalau udah kita save sekali lagi. Oke. Nah, kalau udah kita akan singgah dulu ke ini app close dulu deh ya, INV juga. Kita akan singgah ke namanya resources. Sorry, bukan resources ya, tapi di database pada bagian migration. Di dalam migration kita akan memerlukan peran. Jadi ada dua peran, peran guru dan satunya lagi peran siswa. Tolong tolong dibayangkan dulu. Setelah ini kita akan coba. Yuk kita buat persiapan untuk membuat peran ya. Pertama di create user table. Di create user table. Ada name, ada email, ada password, dan email verified. Ini adalah struktur skema ya. Struktur skema dari user login. Nah ini kita akan modifikasi sedikit. Kita tambahin apa? Tambahin table. Kita perlu string. Isinya adalah peran. Peran gitu aja cukup. String peran. Jadi ada dua peran nanti, satu peran guru dan peran siswa yang kita akan letakkan di dalam sini. Di save aja. Oke. Apalagi ya? Oke, habis itu kita perlu singgah ke app bagian models, bagian user. Di sini ada available ya. Tambahin satu lagi tadi peran ya. Save. Ya, selesai untuk persiapan autentifikasi peran. Peran udah kita persiapkan, sekarang kita singgah lagi kepada database migration. Yang kita dulu kerjakan adalah siswa dulu. Siswa ya, skema yang siswa ini kalau lupa letaknya di situ tuh. Iya, skema siswa. Kita akan lengkapi, siswa dari mana siswa? Oh iya siswa. Oke, ini gede, hilangkan dulu. Pertama kita perlu seperti biasa adalah table, lalu perlu string. Anda punya NISN kan? Jadi kita NISN. Sifatnya unik, artinya tidak boleh ada yang kembar. Kalau dikembar nanti bisa error. Kedua, kita buat juga table. Mungkin kita buat string juga. Mungkin apa ya? Mungkin jurusan aja ya, jurusan. Atau kelas dulu deh, kelas. Kelas. Dan terakhir kita perlu buat table lagi. String. Itu jurusan. Ya, rasanya cukup deh 3. Kalau Anda ingin nambahkan lain boleh ya. Misalnya mungkin alamat. Atau nambahin foto. Kita kan udah udah bisa buat foto ya. Ya, gini aja cukup untuk siswa. Sekarang kita untuk nilai pula. Nilai variable table. Kita perlu nilai integer ya, integer nilai. Save. Ya, begini ya. Cukup nilai aja ya, kita ngisikan nilai. Mungkin kita tambahin satu lagi deh, variable table. Namanya string juga. Kita buat catatan. Gitu aja ya. Udah, 2 aja cukup. Nah, kalau begini aja seharusnya udah bisa. Tapi kita belum. Kita perlu relasi. Kita akan mendefinisikan relasinya. Pertama, siswa itu kita akan merelasikan dengan user. Akan kita ambil name-nya.
autentikasi loginnya ya. Jadi di sini kita perlu variabel table. Table apa? Foreign ID kalau tidak salah. Saya ini coba deh ya. Foreign ID, user ID, constrained on delete cascade, dah itu aja. Save. Apa kodenya ya, pendek-pendek gitu cukup deh ya. Udah di sini untuk siswa. Sekarang kita ke nilai. Nilai kita akan buat yang sama, tetapi kita tidak mengarahkan ke user ya. Walaupun sebenarnya kalau Anda targetkan ke user pun tidak masalah. Tapi kali ini kita targetkannya ke siswa ID. Ini, siswa ID ini. Siswa kan punya ID ya, jadi kita panggil dengan siswa ID. Ya, gini aja cukup, save. Belum selesai. Kita juga masih mempersiapkan pada bagian app model siswa dulu. Siswa kita perlu nambahin protected ya. Protected. Kemana dia larinya tuh? Melompat-lompat ya. Protected field-able. Protected field-able untuk NISN kelas. Sebentar, salah ketik. Ini protected nggak pakai dolar, langsung aja. Protected field-able user ID, NISN, kelas, dan jurusan. Yang sesuaikan di sini. User ID, NISN, kelas, dan jurusan. User ID, NISN, kelas, dan jurusan. Setelah itu, kita perlu juga menyiapkan relasinya, yaitu public function user. This belongs to user class. Agar siswa ini berelasi dengan user. Tambahin juga satu lagi, relasi ke nilai. Satu siswa hanya memiliki H1 ya. Satu siswa hanya memiliki satu nilai. Gitu ya, kita save aja. Kalau udah, apalagi nih? Oke, ini siswa udah kelar. Kita akan singgah lagi ke nilai. Untuk nilai lakukan hal yang sama, protected juga. Nilai perlu siswa ID sama nilai. Benar nggak? Pada bagian mana sih nilai? Iya, ini nilai ya. Siswa ID nilai catatan. Oh iya, perlu catatan. Save. Oke, udah. Nah, kita akan berrelasi lagi. Dia relasinya ke siswa. Dan cukup siswa aja. Kenapa? Karena di dalam nilai kita merelasinya langsung ke siswa. Lah, kenapa Pak? Kenapa di siswa kita perlu dua user dengan nilai? Pertama untuk yang user, karena di sini memiliki user ID yang berelasi dengan tabel user. Lah, nilai gimana Pak? Nilai itu karena pada tabel nilai kita perlu siswa ID. Sehingga di sini juga perlu kita letakkan siswa. Dan pada user kita juga harus melakukan hal yang sama. Taruh di bawah aja ya. Kita juga perlukan namanya public function. Kita perlu menargetkan ke siswa juga. Jadi satu user, satu siswa. Jadi punya relasinya, ya relasi silakan nanti pelajar database-nya dulu deh ya. Oke, gitu aja untuk persiapan relasi lanjutan. Habis ini kita akan buat tampilannya. Kita udah mempersiapkan relasi, jadi ini boleh kita close, dan close, serta close. Ya. Berikutnya kita akan memanfaatkan seeder. Seeder itu apa? Seeder itu adalah data awal yang bisa kita pakai, yang bisa langsung terkirim ke dalam database. Sebagai contoh, kalau sebelumnya kan kita harus registrasi dulu ya untuk bisa login ya. Nah, dengan memanfaatkan seeder, kita nggak perlu lagi register terus. Kita bisa langsung mengirimnya menggunakan migrasi.
Dan aplikasi kita ini registernya kita tutup sehingga tidak ada orang yang bisa registrasi. Balah Pak, gimana kalau ingin membuat akun Pak? Biar gurunya yang buatkan akun untuk siswa. Gitu ya. Kita buat sederhana gitu aja. Jadi kita pertama hilangkan dulu registernya. Paling gampang untuk menghilangkan register adalah kita ke namanya rute pada web PHP. Di sini ada routes, langsung aja kasih dengan register. Register kita kasih array false. Jadi kalau kita save, ini kita kembali ke depan dulu ya. Lalu kita coba refresh nih. Ya udah hilang itu, registernya udah hilang. Lah loginnya gimana Pak? Kan kita nggak bisa register, gimana bisa login? Nah itulah kita manfaatkan seeder. Yuk untuk membuat seeder, singgah ke terminal, jalankan perintah php. Saya gedean lagi. Itu dia. php artisan make seeder. Kita buat tulisannya mungkin data awal aja gitu ya, data awal. Biar ya maksudnya ya jelas ini ada data awalnya. Udah dibuat, kelar, kita save lagi biar tidak lupa. Nah, nanti Anda akan dibuatkan sebuah file baru yang berada di dalam database seeder. Ada namanya data awal. Pun sebenarnya Anda boleh langsung ketik di database seeder ya, tapi kita manfaatkan data awalnya seeder. Yuk kita buat. This kita perlu aku pakai TC nggak Pak? Kita akan membuat user dulu. Jadi kita buat guru sama dengan new new user. New user. Udah nambah user, jangan lupa ya pada bagian user sini kita tambahkan use juga model user. New guru udah. Lalu variabel guru lagi. Guru name. Kita buat namanya guru aja ya. Lalu kita perlu emailnya mungkin guru@gmail.com. Tutup koma, iya. Buat satu lagi password, kita passwordnya by guru 1 2 3 4 5 6. Backup ya, ini titik koma. Password udah, lalu kita tinggal save. Nah, sebelum save kita nambahkan dulu variabel guru. Ingat kita punya peran kan? Kalau Anda lupa ini lihat lagi di sini ada namanya peran ya, peran. Jadi kita akan nambahkan peran sama dengan guru. Udah, save. Mantap. Ya, dah gini aja cukup sebenarnya. Kalau udah, kita akan mendaftarkan data awal ini ke dalam database seedernya. Bagaimana? Ya, gampang banget. Ini user factory dihapus saja, langsung saja variable this call data awal kelas. Ya, gitu aja cukup. Sekarang kalau udah diketik, kita akan coba kirim data awal kita ini, guru Gmail gitu ya, langsung ke dalam database kita agar kita bisa melakukan login. Pada terminal, di stop dulu serve-nya. Lakukan perintah php artisan migrate .2 fresh negatif seed. Enter. Nanti di sini dia akan melakukan migrasi lagi dan ada sesuatu yang baru, seeding database. Database seeder data awal yang tadi udah kita buat. Sekarang tinggal serve. Yuk kita login. Pakai login yang mana Pak? Pakai login yang udah kita definisikan ini. Email. Kita coba login. Passwordnya ini. Copy. Kita paste. Dan login. Nah, Anda berhasil login sebagai guru. Ingat, kita belum ada register kan? Jadi bisa login menggunakan seeder. Nah, itu untuk seedernya. Ini halaman dashboardnya guru ya. Ada guru situ ya.
Nah, kita akan buat di sini, kita buat ada tambah siswa, ada juga nilai. Jadi tombol ya, link tersebut hanya akan tampil untuk akun yang perannya adalah guru. Kalau siswa nggak nampil itu ya. Yuk kita buat. Ini buatnya paling gampang nih. Anda silahkan ke resources, view, layout, app plate. Coba cari di sini mana ya? Oh ini dia, UL class. Kita akan tambahkan li kelas ini, kelasnya bootstrap ya. Anda silakan cek aja atau ngikutin aja dulu sementara. Sisanya kalau modifikasi gunakan AI boleh. Items. Lalu kita juga perlu dalamnya adalah class. Kelas kita butuh navlink. Lalu kita butuh href. Cuman hrefnya kita belum tahu ya, belum tahu, jadi kasih pagar aja dulu gitu. Dalamnya kita tulis tambah siswa. Oke. Jangan lupa tutup linknya. Link pula. Tutup li ya. Oke, sudah satu, buat satu lagi deh. Kita buat satu lagi namanya nilai siswa. Nilai. Oke, nilai aja. Kalau kita refresh, ya keluar, nampil ya. Tapi ini tampil di semuanya. Akun siswa pun juga akan tampil. Bagaimana kita mencegah dia atau hanya menampilkan kalau loginnya sebagai guru. Nah, ini kan linknya ya. Kita kasih dulu if di atas. Auth .2 user, buka kurung tutup kurung, tambahin lagi, ini namanya peran sama dengan guru. Lalu jangan lupa di bawah tutup lagi dengan and if. Save. Out user peran guru. Ini belum selesai ya, ini belum selesai. Ini kalau kita coba saat misalnya kamu logout. Oh enggak sih, enggak error sih. Sorry, harusnya ini enggak error, ini aman. Tapi kayaknya akan terjadi error deh. Kita coba ya, kalau guru kita logout. Lalu kita login, akan terjadi error. Kenapa? Boom. Ya, toh terjadi error toh. Jadi akan kita kerjain ya. Cek dulu. Kita gunakan auth seperti itu, dan bawahnya tulis jangan lupa out. Jadi kita out ini fungsinya apa? Out ini hanya akan kode di dalam out itu akan dikerjakan atau bisa dijalankan kalau dia sudah melakukan login atau autentifikasi. Sehingga kalau kita refresh tidak akan error. Ya, tapi tetap bisa login. Tadi apa ya emailnya? Guru ya. Guru Gmail, passwordnya adalah guru 123456, enter. Nah, tambah siswa dan nilai pun tampil. Jadi kode ini hanya akan tampil kalau dia udah login. Dan kode ini hanya akan tampil kalau dia udah login dan perannya adalah guru. Nah, gitu aja udah sip. Save, app plate, kelar. Tampilan udah oke. Kita akan buat yang pertama dulu, tambah siswa. Ya, tambah siswa aja. Jadi kita memerlukan view. Kita akan buat sebuah folder. Nama foldernya adalah siswa. Ya. Buat satu lagi folder namanya nilai. Ada siswa, ada nilai. Yang di dalamnya, di dalam siswa kita akan buat pertama index dulu, index.blade.php. Kita akan buat satu lagi di dalam new file.
namanya mungkin create atau buat ya, create titik blade titik php. Oh, udah. Buat satu lagi namanya mungkin edit dot blade titik php. Oke, kita udah buat 3. Nanti ini juga kita copy paste ke dalam nilai aja, tapi selesaikan siswa dulu ya. Oke, sudah di sini kita akan buat controller. Jadi PHP artisan make controller. Nama controllernya apa ya? Oke, mungkin pertama siswa controller. Satu lagi kita buat nilai controller. Dah, jadi kita punya 2 buah controller. Di save lagi biar nggak lupa. Udah ya, udah nih. Langsung apalagi perlu kita lanjutkan? Kita ini di close aja, nanti kita bukanya lagi. Apa dulu yang kita kerjakan ya? Kita akan buat dulu tampil siswa dulu ya pada siswa controller. Kita akan buat public function index kurung tutup kurung, lalu titik kurung kurawal buka, kurung kurawal tutup, lalu return view siswa index. Dah, sip. Di web PHP yang ada rute-rute tuh, kita tambahkan rute lagi, get. Pertama kita perlu siswa, koma. Kita perlu siswa controller, isinya index. Ya. Pastikan juga di bawah use rute ya, kita tambahin controller kita, use app http controller, nama controllernya siswa controller. Udah, rute siswa udah ada. Ini kasih jarak biar ada nampak jaraknya ya. Sudah indeks. Sekarang pada app blade yang ingat nggak kita ada buat nafling ya, nafling tambah siswa, atau nggak usah tambah siswa, ganti aja dengan siswa aja lagi itu pendek. Di sini kita masukkan URL-nya yaitu siswa. Save. Sekarang kita coba refresh. Klik siswa, maka tampil halaman blank. Ya iya kan belum kita kode. Aman deh, aman. Nilai nanti deh kita ngubahnya. Di PHP kita udah buat siswa controller index. Siswa controller juga sudah ada. Ini kita tambahkan lagi nih. Nanti tambahnya nanti ke sekarang ya. Oh, nanti aja. Kita edit dulu. Namanya resources, ada view, ada siswa, ada index blade. Ini kan kita buat dulu. Nah, daripada capek-capek kita gunakan home aja nih. Kode yang ada di home kita copy aja, copy semuanya. Lalu pastekan dalam indeksnya siswa. Save. Udah, oke. Tinggal kita ganti ini dashboardnya, ganti aja siswa gitu. Udah, save. Di bawah cut body semuanya kita push. Save. Udah. Kalau kita di refresh ini seharusnya tampil nih siswa. Nah ya. Kita akan buat pertama mungkin apa dulu ya. Ya kayak kemarin deh kita buat tambah siswa. Ahref. Iya Ahref. Siswa create BTN kelas primary. Kita save. Hasilnya tombol tambah siswa. Lalu kasih HR biar ada batas gitu. HR udah. Lalu ada HR, kita akan tambahkan tabel ya. Table. Kita buat kelasnya adalah table. Table hover aja, hover. Hover cukup. Lalu tutup tablenya jangan lupa. Kita akan buat t-head dulu. T-head lalu ketiknya t-head, lalu jangan lupa tutup t-head ya. Lalu kita butuh tr. Jangan lupa tutup tr.
Dalamnya kita kasih TH. Yang pertama kita perlu nomor. Kedua kita perlu nama. Ketiga kita perlu bukan jenis kelamin, tapi kita hanya perlu apa ya? Saya lupa. Jadi saya mau melihat dulu di mana ya, di migration bagian siswa saya perlu apa? NISN, kelas dan jurusan. Berarti kita perlu ini NISN. NISN lalu ditambahkan kelas. Dan ini terakhir kita perlu jurusan. Nah, jangan lupa kita tambahkan kolom tambahan aksi. Save. Sudah, the-head. Buat lagi T-body. T-body, jangan lupa tutup T-body ya. Dalamnya kita masukkan for each ya. For each variabel semua siswa as variabel siswa. Dalamnya ada pasti TR. Dalam TR kita jangan lupa tutup TR. Nah, apa dalamnya ini? Dalamnya kita akan mempopulasikan nama-namanya. Udah ada tuh. Save. Waduh, kode saya udah lengkap ya, mantep banget nih. Anda silakan ikutin aja kodenya. Kebetulan kodenya udah lengkap banget. Udah lengkap banget. Kalau kita coba refresh, pasti akan terjadi error karena kita tidak memiliki semua siswa. Bagaimana menambah semua siswa? Pada controller, kita akan buat semua siswa sama dengan siswa all. Detik 2 all. Save. Pastikan juga udah nambahkan use app model siswa ya. Lalu tinggal kita compact atau pakai with boleh. With semua siswa, data semua siswa. Kalau kita refresh pasti ada error lagi, satu lagi nih. Oh enggak. Oh udah aman nih. Oh udah selesai. Sekarang kita akan buat tambah siswa ya. Tambah siswa ini. Jadi public function create siswa create. Save. Kita B langsung kita ke mana ya? Resources, pada view, pada siswa ada create. Kosong. Kita copy aja isi dari home. Kita copy. Lalu pada create kita pastekan aja save. Oke, jadi. Tinggal kita ganti dashboard ini menjadi tambah siswa. Save. Ini hanya perlu dihilangkan aja. Kita save. Lalu ini kita coba klik. Not found. Kenapa not found? Karena di web PHP ini saya belum buat rute untuk nambah siswa. Jadi rute get siswa garis create siswa controller create. Save. Kalau udah tambahin itu seharusnya oke. Tambah siswa pun tampil. Gitu deh. Nah, kita lanjut lagi membuat tampilan input data siswanya ya. Kita perlu apa di sini? Kita perlu, saya lupa tadi di indeks. Kita perlu nama NISN, kelas, jurusan. Juga lengkapi email, password. Karena kan nanti biar siswanya bisa login ya. Langsung buat. Kita perlu form dulu. Form. Jangan lupa tutup form. Nah, dalam form ini kita perlu action. Kita akan buat namanya siswa aja gitu. Metodenya ada pasti post. Lalu tambahkan CSRF ya. CSRF. Udah gitu. Lalu kita buat label nama, lalu input tipe teks, jangan lupa tutup div. Kita perlu nama. Name-nya adalah nama. Kita akan buat lagi itu bukan NISN, nanti NISN-nya kita tambahkan, NISN dulu lah Pak ya. Oke, NISN dulu boleh. Tambahkan lagi kelas, kelas nanti deh. Kelasnya nanti kita nambahin dulu bukan kelas, tapi email.
Ini juga ganti dengan email. Input kelas form control, ID-nya email. Kelasnya ini ganti dengan email. Udah save. Anda jangan bingung ya kalau saya tiba-tiba ngetik langsung keluar AI-nya. Itu karena saya menggunakan GitHub Copilot. Kalau Anda ya ketik manual ya. Udah, lalu saya mau copy aja yang di atas, paste di bawah. Saya butuh email nggak lagi, password. Ini juga diganti dengan password. Password, iya. Lalu ID-nya password. Name-nya juga password. Tipenya bukan teks tapi password. Save. Nah, ini baru kita tambahin kelas sama jurusan deh ya. Lalu terakhir bawahnya ada jurusan. Buttonnya jangan lupa submit. Oke, kelas. Kelas itu kan kita cuma ada 3 pilihan ya. Jadi boleh kita nggak usah pakai input tipe teks nih. Kita akan gunakan select. Select yang buat tutup ya. Oke, lalu kasih kelas. Mungkin form control. Setelah form control kita kasih name. Dia kelas. Dalamnya kita baru perlu option. 10, 10, 11, 12. Gampang sekali, pendek. Oke, apalagi lah, sama juga jurusan kan kita bisa milih. Kita masukkan jurusan kita ya. Select. Oke, selesai. Name jurusan RPL TKJ MM. Oh, ini bukan BC ya, ini AK. AK. Ini kita OT otomotif ya. TO ya, teknik otomotif. Dan terakhir TBSM. TBSM. Anda bukan RPL nih, tapi RPPLG. PPLG, ini TJKT ya. TJKT, DKV. Dah, save. Dah, gitu aja udah pas nih. Kalau kita refresh, wow, lengkap tuh Pak. Mantap nih, udah siap di sini. Udah bisa milih lagi kan? Kelasnya bisa milih, PPLG-nya juga bisa milih. Nama, NISN, email, password, udah semuanya udah ada. Tolong diingat kita punya beberapa name ya. Name nama, name ASN, name email, name password, name kelas, name jurusan, dan satu lagi, oh nggak ada, cukup. Save. Kita udah buat tombol sih, tampilan create-nya. Sekarang kita akan buat metode untuk simpan datanya. Public function. Kita perlu store ya. Atau store tuh bahasa Inggrisnya dari simpan. Kita perlu request ya, variabel request atau data aja ya, request aja, dipendekkan rec aja gitu deh. Buka kurung tutup kurung, dalamnya kita perlu this validate dulu. Validate ini apa? Validate ini fungsinya untuk validasi, memastikan bahwa inputan yang kita ketikkan itu, input yang diketik itu harus sesuai dengan standar yang kita definisikan di dalam validasi. Rec, koma, dan tanda petik, kurung Pak, kurung siku. Jangan lupa titik koma. Di dalamnya kita buat pertama, Anda masukkan nih yang perlu-perlu, yaitu nama, NISN, email, password, ya password, kelas, dan jurusan. Jadi kita masukkan semua. Nama, kita required. Require itu artinya apa Pak? Require itu nama ini harus diisi. Kalau nggak isi, nanti kita tampilkan pesan kesalahan, nama wajib diisi. Setelah itu apa lagi? Setelah itu kita perlu, setelah nama NISN. Kita juga perlu NISN. Juga kita perlu dia required. Lalu kita tambahkan lagi, ini aja dulu ya, required. Kita tambahkan apa lagi? Kita coba deh singgah dulu ke Laravel validation.
Rafael validation. Di sini ada berbagai macam validation. Di mana ya? Di mana ya? Defining a route, creating controller, creating validation logic. Dia di mana? Di itu ada, cuman saya lupa letaknya di mana. Scroll aja sampai keluar. Ah, ini dia. Kita akan menggunakan mana ya? Mana ya? Mana ya? Digit. Digit itu the integer value must be exact length of value. Ya, digit. Dikit, nggak usah dikit lah ya. Kita perlu integer aja deh. Mana integer? Integer. Oh, itu dia. Integer. Nah, integer mesti integer. Jadi bisa kamu tulisnya selain require, kita juga perlu integer. Artinya harus berupa angka. Itu ya. Kita koma lagi. Udah NISN, apalagi udah NISN, kita perlu email. Email ya pasti kita butuhkan ya, dan kita juga required email. Kita perlu email. Satu lagi di sini, email itu jangan sampai duplikat. Jadi kita perlu sesuatu biar mencegah yang diinput itu email tidak boleh duplikat. Gimana tuh Pak? Kita gunakan unique. Mana ya unique ya? Unique. Kelewatan Pak. Unique mana? Unique. Ini dia, unique database. Unique table column. Artinya kita ini artinya apa ya? Ini artinya validasi itu harus unik. Unik lah artinya. Oke, email masukkan unique. Nama tabelnya adalah users. Lalu kolomnya adalah email. Except ID-nya nggak usah kita pakai. Jadi gitu aja cukup. Email udah, apalagi nih selain email ada password. Password nggak perlu kita buat deh. Harus dong Pak. Oh iya, oke lah password ya. Password itu kita require aja, perlu diisi. Lalu setelah itu ada password, ada kelas dan jurusan. Kita kelas require juga mesti tipenya adalah integer juga. Dan lalu ada jurusan juga require. Udah, artinya apa? Artinya kalau user memasukkan data ini, data-data ini harus sesuai standarnya adalah ini. Standarnya apa? Standarnya nama itu dibutuhkan. Nama itu harus diisi. NISN to required dibutuhkan juga dan berupa angka. Nah, kita udah buat validasinya. Kita tes dulu ya. Tapi sebelum kita tes, kita nambahin dulu di rutenya. Route titik 2 pos siswa controller store ya. Udah, kita coba refresh. Sekarang saya nambah ini ya, nggak nambahin apa-apa nih, kosong. Submit, dia akan kembali ke sini. Klik lagi, dia akan kembali lagi ke sini. Nggak nyimpan data, error pun nggak ada. Tapi di sini nggak ada informasi apa-apa, nggak tahu kita apa yang salah toh. Kita harus buat sesuatu penanda atau informasi bahwa ada sesuatu yang salah. Jadi pada create, kita akan buat di name dulu nih, di name. Di sini kita akan buat mungkin error nama. Error nama dapat dari mana Pak? Dapat dari sebuah kontrol ini, nama. Ada, jangan lupa and error ya. And error. Oke. Nah, tinggal kita boleh buat span aja gitu. Span text danger message. Message-nya jangan diganti ya. Dia harus message karena return dari validation itu tulisannya message. Refresh dulu. Sekarang saya kirim submit. Keluar. Nama field is required. Yuk, tambahkan lagi. Kita copy aja ini. Sekarang yang bagian NISN. Nama kita ganti dengan NISN.
Save. Kita coba lagi submit. Submit sekali lagi tuh ada NISN field required. Lakukan hal yang sama untuk yang lain. Email. Email, ini email juga. Ini password. Juga password juga. Password. Lalu ada kelas, tambahin kelas. Dan terakhir jurusan. Jurusan. Save. Kalau kita kirim tes, error semua kan? Wah, kecuali mereka dua enggak. Karena kan ini udah ada pilihannya. Oke, itu untuk validasi. Pak, masalah lagi nih, Pak. Masalah lagi, bahasa Inggris, Pak. Gimana biar dia bisa ganti bahasa Indonesia, Pak? Sebelum itu, tolong pastikan Anda udah masukkan error name untuk nama, error untuk NISN, error untuk email, error untuk password, dan error untuk kelas, serta error untuk jurusan. Sekarang kita akan buat di dalam bahasa natif kita. Ada cara menggunakan package ya, tapi saya nggak mau pakai package kali ini karena kita akan buat yang manual aja dulu ya. Di controller Anda pada bagian validation nanti ada kurung siku tutup ya. Kita kasih koma, buka kurung dulu, kurung siku. Lalu kita buatkan di dalamnya apa? Pertama kita tuliskan dulu. Ini apa ya namanya ya? Ininya deh, ininya nama titik. Lalu jenis validasinya apa? Sebagai contoh ini required. Required. Lalu kasih array. Kita tulis teksnya. Nama harus diisi. Lalu kita kasih koma. Lakukan hal yang sama yang kedua. Ada NISN juga. NISN harus diisi. Nah, di NISN, Pak, selain require memiliki integer. Gimana cara membuatnya? Ya udah, tambahkan aja NISN titik integer. NISN harus berupa angka. Email juga sama. Email di sini ya. Email harus valid, artinya format emailnya harus ada H-nya gitu ya. Lalu ada unique. Email sudah terdaftar, artinya kalau email yang kita pakai saat mendaftarkan siswa itu udah ada, dia akan pesan errornya seperti itu. Password sama semuanya kita harus masukkan aja. Dah, save. Selesai. Kalau kita coba, saya submit kosong. Nama harus isi, NISN harus isi, email harus isi, password harus isi. Jadi validasinya berhasil. Kalau udah validasi berhasil, kita tinggal melakukan save atau simpan data. Jadi variabel simpan sama dengan new siswa di koma. Lalu variabel simpan nama. Salah. Sebelum kesini kita mesti ke user dulu ya. User dulu. Pastikan udah ditambahkan user ya di sini. User sama siswanya harus ada tampil dulu ya. User. Lalu variabel simpan nama, name itu require nama. Lalu ada email sudah, password udah. Jangan lupa kita variabel simpan peran sama dengan siswa. Karena kan guru yang masukkan data siswa kan. Oke. Karena kita udah nyimpan user, kita akan nyimpan lagi untuk untuk siswa. Jadi kita perlu variabel simpan siswa aja lah ya. Simpan siswa sama dengan new siswa. Lalu kita perlu variabel siswa. Variabel simpan siswa. Ingat kita punya tabel siswa itu, saya lupa, coba lihat siswa ya. Ada user ID ya. User ID. Jadi kita perlu user underscore ID sama dengan simpan ID. Simpan ID ini dapat siapa, Pak? Simpan ID itu hasil simpan yang berhasil oleh user. Ini user, oke? Lalu kita perlu variabel simpan siswa lagi. Simpan siswa. Apa tuh ya di siswa tuh ya? NISN. Oke, kita masukkan NISN.
NISN sama dengan require NISN. Lalu kita juga perlu apa lagi? Perlu kelas dan jurusan. Variabel siswa, simpan siswa, kelas, dan ada juga variabel jurusan. Terakhir baru kita save. Oke, udah berhasil kita save. Kita coba deh, kita refresh, kita masukkan data. Nama siswanya adalah, ini aja, yang ada-ada aja. NISN-nya masuk, emailnya jangan email. Saya masukkan email dulu ya. Jangan dong, mahasiswa dong Pak. Siswa, siswa.com, passwordnya 12345678990, itu aja, kelas 10 PLG. Submit. Oh, NISN harus berupa angka. Lah kan saya masukkan berupa angka, Pak. Coba sekali lagi dong. Angka, Pak, benar? Iya sih. Nanti kita coba cek. Seharusnya bukan integer deh. Siswa.com, passwordnya ya kelas 10 lagi, submit. Oh, ini masih berupa angka. Iya, kita kan tadi pakai integer ya. Di mana itu? Di mana ya? Di sini nih. Di sini kan kita NISN-nya berupa integer. Sedangkan NISN Anda itu ada yang dimulai dari 00. Jadi kita bisa ganti dengan apa ya? Numerik kali. Numerik. Kita coba dulu ya numerik ya. Di sini juga numerik. Coba dulu ya. Coba dulu. Kita masukkan nama NISN-nya. Nah, depannya ada 00. Email. Password. Dan terakhir kelas, submit. Oke, berhasil tersimpan karena nggak ada pesan error. Lah, Pak, ngapa tampilannya kosong, Pak? Iya, karena saya belum buat return-nya. Return view. Ya, return view. Kita akan buat namanya apa ya? Return view-nya nggak usah return view siswa, tapi return redirect aja ya. Redirect ya, siswa. Save. Jadi kalau berhasil simpan, dia akan kembali ke halaman siswa. Oh Pak, sudah ada nih Pak, nomor NISN, kelas, jurusan. Cuman namanya nggak ada Pak. Ada apa ini? Jangan khawatir karena nama itu berada di dalam user, jadi kita manfaatkan relasinya. Pada indeks black ada siswa nama nih ya. Jadi kita hapus dulu deh nih. Jadi siswa aja gini ya. Siswa, kita ambil objek usernya dulu. Relasi objek user. Lalu setelah usernya kita ambil, baru kita ambil objek namanya. Nama kayak nama ya, bukan name ya. Nama tulisannya. Refresh, maka seharusnya keluar. Yuk, tambahin lagi ya. Tambahin satu lagi. Siswa 1. NISN-nya ini. Emailnya, kita samakan ya. Emailnya ya. Itu. Passwordnya juga bebas. Kelas 0, jurusan, submit. Bener ya, ini siswanya sama. Submit. Email sudah terdaftar. Pun ininya juga hilang. Capek toh ngisi ulang lagi kan. Yuk kita ngakalin dia agar saat kita simpan dia nggak hilang. Nah, pada create blade kita mulai dari nama dulu. Kita tambahkan value blade all nama, save all. Jadi kalau kita masukkan nama misalnya Andi, NISN-nya ini, emailnya kita pakai yang salah lagi ya, siswa, email, passwordnya kita acak aja, kelas 10. Ini yang udah saya pakai hanya all untuk namanya ya. Kalau ke submit, Andinya masih ada, nggak hilang. Tapi yang lain hilang Pak. Ya kita coba kasih aja lagi value. Ini copy. Ini NISN. Lalu di email juga kita copy paste. Ini apa ya, email ya. Email. Lalu ini adalah password. Passwordnya saya nggak kasih ya, biarkan ketik manual. Ini udah save. Sekarang kalau kita coba lagi, kita masukkan NISN lagi, emailnya kita masukkan yang salah ya, siswa.
siswa, passwordnya tak acak aja, lalu kita submit. Email sudah terdaftar, tapi ininya juga nggak hilang. Nah, asik tuh. Yuk, siswa 2. Passwordnya tuh 2345678990 dan submit. Andi sudah masuk. Oke, nah itu untuk membuat create siswa lengkap dengan validatornya. Kita langsung aja buat apa ya? Mungkin kita akan buat edit aja dulu deh. Edit, ya bener edit. Untuk membuat edit kita boleh copy paste aja create yang udah kita buat ini ya. Ctrl A, kita copy aja. Biar nggak capek ngetik ulang, kita copy aja. Lalu pada siswa edit blade kita pastakan. Save. Udah, paste seperti ini. Setelah udah dipaste, kita ke bagian controller kita. Kita akan buat public function edit. Public function edit variable edit siswa sama dengan siswa find ID. ID ini apa? ID itu adalah data yang ingin kita cari. Apa yang ingin kita cari, baru nanti kita akan kirimkan ke dalam edit siswa yang nanti akan diteruskan ke view siswa edit. Kita save. Lalu pada indeksnya view siswa ya, di bagian href, ingat di sini ada href siswa ya. Href siswa yang isinya edit itu berarti langsung aja href garis miring siswa blade siswa ID ini dan garis miring edit. Nah, kita buat seperti ini ya. Lalu pada WPHP kita akan buat rutenya. Root get siswa kurung ID edit siswa controller edit. Save. Kita coba refresh. Kalau kita mau ngedit si Andi misalnya, diedit aja. Nah, tampil ya, tampil. Tapi isinya kosong, Pak. Kan seharusnya ada nama siswa si Andi, Pak. Baik. Untuk itu, pada controller kita kan ada namanya edit siswa ya. With edit siswa. Jadi pada edit blade sebelumnya kan kita ada value old ya. Value old. Ini kita ganti value old, nama akan ganti dengan variable edit siswa. Siapa edit siswa tadi? Yang udah kita definisikan di sini, edit siswa. Edit siswa. Lalu masukkan aja user, kan kita relasi kan, user name. Save. Ini kalau kita refresh, Andinya nampil. Lakukan hal yang sama untuk teman-teman yang lain seperti NISN ya, variable edit siswa NISN. Ini di copy aja saya ya biar nggak capek. Copy. Ini tinggal di paste, ganti dengan email. Password nggak saya kasih password. Kelas biarkan aja, jurusan biarkan aja. Nanti kita akan buat agar ini bisa dipilih secara otomatis. Oh, ada yang salah ya? Oh, ini kelebihan nih, Pak. Ini kelebihan. Ini kelebihan. Save. Ada lagi nggak? Oke, kita coba refresh. Nampil. Emailnya belum, Pak. Email, iya. Kenapa email nggak mau? Email kan tuh relasi ya. Jadi kita user dulu deh. User, email. Kalau di refresh, seharusnya emailnya nampil. Sip ya? Oke, sip. Jangan dicoba dulu. Kita harus ngubah dulu form actionnya. Form action, metodenya post. Tapi tambahin dulu ya, gini. Variable edit apa tadi ya? Edit siswa, benar ya? Edit siswa, ID, gitu. Setelah itu garis miring, tambahin aja siswa, mungkin kita taruh aja simpan edit aja ya, edit. Nah, itu aja. Lalu jangan lupa kita masukkan CSRF dan metodenya adalah put. Nah, itu aja rasanya udah pas. Pada WPHP
Semoga nggak error ya. Kita akan buat rute putnya. Rute put siswa siswa nggak pakai edit lagi ya. Jadi kita di sini boleh buang dong Pak. Ininya nih ya, editnya ya. Ini aja. Nggak usah pakai garis miring edit. Edit mana dia tuh? Mana tuh? Ini dia. Oke, siswa ID kita buat metode namanya update ya. Save. Pada controller kita akan buat public. Kalau saya mah lebih enaknya copy aja public function store ini. Ini di copy aja metodenya ya. Copy. Lalu pastekan di bawahnya. Tinggal diganti bukan store tapi update. Juga request require tulisannya gitu ya. Variable ID. Nah, gitu. Tes validasi sama. Nah, di sini kita buat dulu variabel. Variabel namanya variabel apa ya? Simpan. Sama dengan kan kita tadi tulisannya user ya. Kita harus ganti ke find ID. Tapi sebentar, ini find ID siapa? Pasti error nanti nih. Jadi kita ganti, dia siapkan dulu variabel user ID sama dengan adalah siswa find ID user ID. Lalu juga buat satu lagi namanya siswa ID sama dengan siswa find ID. Jadi nanti untuk user kita nggak lagi pakai find ID tapi langsung aja user ID. Ini kita akan nyari user ID-nya. Dan siswa bukan lagi new siswa tapi siswa titik 2 find siswa ID. Oke, gitu aja. Belum selesai ya. Untuk password ini saya hapus. Yang bagian update ya, ini hapus. Yang ini juga saya hapus update. Nah, kenapa saya hapus? Karena kan kalau ngupdate ada kemungkinan Anda tidak ingin ganti password toh? Iya. Jadi kalau ingin nggak ganti password, kita di sini tambahkan if apa variabel req password itu tidak sama dengan 0, maka baru ganti password. Tapi kalau dia 0, lewat. Nggak usah disimpan, nggak usah diupdate. Itu ya. Udah save. Returnnya balik ke siswa. Kita coba refresh. Nah, ini Andi ya. Kita ganti dengan Andi gitu. Kita submit. Oh, email sudah terdaftar. Iya, ini satu lagi masalah nih, Pak. Email kan nggak berubah, Pak. Jadi gimana nih, Pak? Oke, gampang sekali. Kita ingat email ada namanya unique ya. Unique. Kita kasih koma. Lalu kasih titik setelah simbol ini ya. Titik user. Salah. Siswa find ID user ID. Save. Jadi kita juga mengecualikan untuk user ID tersebut. Ya. Kita coba sekali lagi kita submit Andi 2. Kalau nggak salah sih bener nih. Oh iya, Andi udah berhasil. Aman. Kita udah berhasil membuat delete. Kita akan lanjutkan untuk melengkapi ya, ini data edit ini. Kalau kita ngedit ya, passwordnya saya biarkan, kelasnya saya mau ganti ke kelas 12, jurusannya ke akuntansi gitu. Simpan. Di sini berhasil ya ke 12 AK, tapi saat kita tekan edit kembali, ini masih di 10. Nah, kita ingin dia balikkan ke data asli dia yaitu ke kelas 12. Bagaimana cara memperbaikinya? Oke. Langsung ke Visual Studio Code pada bagian yang edit ya. Di mana yang select itu? Ini dia. Yang ini ada select.
kita tambahin di setiap option value-nya ya. Option setelah value kita tambahin gini aja nih, if buka kurung tutup, if buka kurung tutup kurung, jangan lupa and if kan lagi, and if biar nggak lupa ya. If, nah ini ya, if variable saya lupa variable edit siswa. If variable edit siswa, variable siswa kelas sama dengan 10 dapat dari mana? 10 itu yang ini ya. Ya, maka kita tuliskan selected kalau nggak salah. Selected gitu mungkin ya. Selected, kita coba selected dulu ya, agak lupa sih. Selected, kasih ya save dulu ya. Semoga nggak error. If edit siswa sama selected and value, oke, save dulu. Ini kita copy dulu, lalu pastekan di setiap option ini. Di sini paste, di sini juga dipastekan. Tinggal ganti ini 11, ini 12. Save. Dan kita coba refresh. Iya, benar ya, udah berubah menjadi 12. Nah, oke, berhasil. Ini boleh kita copy lagi ya. Copy. Kita akan lakukan hal yang sama untuk si optionnya jurusan. Tapi ini bukan kelas, tapi jurusan. Jurusannya apa? Masukkan saja PPLG. Ini ya, PPLG. Ini copy lagi. Copy. Ini kita pastekan 1, pastekan 2, pastekan 3, pastekan 4, dan pastekan terakhir 5. PPLG, lalu ganti dengan TJKT, Pak, TJKT, lalu ini ada DKV, ada AK, ada TO, ada TBSM. Save. Nah, kalau kita refresh harusnya ya udah jadi AK. Submit, tetap jadi AK. Ini kalau kita edit ganti ke 11 ya, 11 jurusannya ke DKV, simpan. Udah berubah, tapi kalau kita edit sekali lagi dia di 11. Nah, itu untuk buat apa namanya ya? Otomatisasinya lah ya. Bukan otomatis juga sih, Pak. Ya, itulah dia. Baik, edit udah selesai. Kita akan buat delete. Kalau tadi seharusnya saat saya membuat delete sudah dibuatkan oleh AI saya form action siswa, metodenya post, kelasnya inline, metodenya delete. Delete. Jadi kita hanya perlu membuat rutenya dulu deh. Web PHP. Kita akan membuat rute untuk menghapus. Route -2 delete siswa ID. Di sini dia kasih AI saya ngasih saran pakai destroy. Oke, destroy. Nah, pada controller kita akan buat destroy, permintaan dia ya, destroy. Ini dikecilin dulu nih. Oke. Public function destroy. Ya, itu dia. Oke, dapat. Save. Selesai. Public function destroy ID, user ID, find ID, user ID, siswa ID. Udah. Ini kalau kita mendestroy user ya. Jadi seharusnya juga hilang nanti dia nih. Yuk, kita coba dulu ya. Semoga tidak error. Kita refresh. Kita akan delete si ini. Yang kelas 1 delete. Oke, hilang. Simple. Aman ya. Berarti delete hanya segitu aja. Nah, CRUD ya namanya ya. CRUD untuk siswa ini udah berhasil kita buat. Sekarang kita hanya perlu membuat nilai. Jadi ini boleh di close dulu biar tidak ganggu saat mengcoding. Nah, kita akan buat nilai.
Seperti biasa kita akan buat indeks nilai dulu ya. Pada nilai kita buat sebuah file baru namanya index.blade.php yang isinya tentu aja masih kosong. Batuk. Pertama kita pakai aja indeksnya, indeks kosong itu kita copy aja dari homeblade ya. Copy aja, paste, save. Udah seperti ini. Lalu kita controllernya nilai controller, kita kan ada buat nilai controller ya, ada. Langsung aja public function namanya index index return view nilai index. Nah, lalu pada WPHP kita akan buat rute route get kita nilai koma, lalu kita buat nilai controller ya, nilai controller class index save. Jangan lupa di atas kita masih tambahin dulu nih use app controller nilai controller. Udah ya, sudah. Ingat pada home ya, homeblade. Oh, bukan homeblade tapi di app, lupa. App ini ada nilai yang belum ada hrefnya, yuk kita ganti dengan nilai. Save. Kita refresh. Sekarang kita klik nilai. Ya, sudah ada. Nilai di sini kelihatan. Kita modif deh. Ini app blade udah di close, home blade boleh close, index kita perbaiki. Ini kita kasih dengan namanya nilai. Save, refresh. Ya, sudah nilai. Sekarang kita akan buat penginputan nilai ya. Penginputan nilai. Kita akan buat penginputan nilai kita dalam bentuk satu per satu. Tampilannya seperti ini. Kita akan buat tampil dulu nama-nama siswa kita ya. Nama-nama siswanya tampil dulu. Lalu di sebelah nama tersebut atau sebelah data tersebut nanti ada tempat kotak isian. Kotak isian yang bisa kita isi dengan angka yang merupakan nilai dia. Nah, membuatnya cukup gampang. Ini public function index kita ya. Langsung kita buat data dulu, variabel data atau siswa aja lah, siswa sama dengan siswa. Tambahin siswa, jangan lupa di atas di sini ya, siswa. Kita with itu artinya kita juga selain siswa kita perlu nilainya juga. Kita pakai get. Tinggal di sini kita hanya perlu with lagi siswa, variabel siswa. Udah, sebenarnya kalau gini pun udah pas. Lanjut kita ke bagian index blade. Ini ya, kita akan buat tabelnya. Karena kita udah buat sebelumnya di bagian siswa yang indeks, siswa indeks. Jadi enaknya kita copy aja nih. Tabelnya kita copy dari tabel paling atas sampai bawah sekali ya. Kita copy lalu kita pastekan di dalam cut body-nya. Tinggal hanya mengganti for each-nya bukan lagi semua siswa tapi apa ya tadi ya? Ya, saya juga ikutkan aja lah semua siswa. Save. Ini juga kita save. Kita refresh, seharusnya tampil data-data siswa kita. Ya, tadi barusan saya udah nambah-nambah data-data siswa ya. Oke. Nah, aksi ini akan kita ganti dengan kotak isian. Ayo, mana nih? Scroll ke bawah. Ini ya. Ini kita hapus. Tag hapus. Lalu masukkan input. Tipenya adalah number, lalu kelasnya kita pakai form control aja, form control. Name-nya, nah name-nya yang penting di sini ya. Name-nya adalah nilai, kasih kurung apa namanya ya, kurung siku, dalamnya doublet, variabel siswa ID udah ya. Masih di sini kurung tutupnya di situ ya. Kita kasih kurung lagi.
Dah, itu aja cukup. Lalu kita tambahkan value. Value-nya adalah case seperti ini, variabel siswa nilai. Lalu kita tutup. Nah, seperti ini ya. Nah, gitu. Jadi nilai kurung siku siswa ID kurung siku tipenya number, value-nya siswa nilai. Nah, gitu aja. Kita save. Sekarang coba kita lihat refresh. Nilai on 0. Oke. Jadi tambahin di sini ya, option siswa nilai siswa. Nah, seperti ini. Ini error lagi nggak? Oh, nggak. Masih. Function option. Value option, bukan option ya, tapi opsional kah? Opsional kah gini? Opsional, bisa nggak? Ya, opsional ya. Opsional siswa nilai. Jadi nggak akan error dia. Oke, udah bagus seperti ini. Nah, belum selesai ya, belum selesai. Kita udah bisa isi kotak isian gini, udah bisa. Kita akan buat namanya form. Buatnya di mana? Buatlah form sebelum tabel. Jadi form action. Actionnya kita kasih dengan nilai juga deh, nilai. Method jangan lupa post. Lalu tambahin apa? Tambahin, lupa nih, belum tutup. Tambahin apa? Tambahin ECSRF. Udah, save. Lalu pada bagian bawah setelah tabel tutup kita tambahkan button kelas BTN primary saja ya. Tipenya submit, tulisannya simpan, lalu jangan lupa tutup dengan form. Nah, seperti itu. Jadi kita perlu form buka di sebelum table. Lalu tbody sama, cuma nambahin input kita tadi ya. Nambahin input. Lalu setelah table kita tambahin button yang tipenya submit, tulisannya simpan, lalu kita tutup dengan form. Save dulu, refresh, ada tombol simpan. Oke, udah jadilah tampilannya seperti ini. Nah, kalau sudah kita akan pergi ke ini, kita udah buat nama actionnya nilai ya. Kita ke web PHP dulu. Kita buat sebuah metode post. Ini metodenya post nilai, yang nilai controller yang akan kita masukkan ke dalam metode store. Kalau udah, kita ke nilai controller, kita akan buat metode store tersebut. Public function kok hilang ya. Public function store buka kurung tutup kurung, lalu request seperti biasa variable rec buka kurung tutup kurung, save dulu ya. Oke, sebentar, ini kok ada lebih nih. Oh, ini ya, ini lebih. Save. Oke. Nah, saya mau mengecek dulu apakah ada data yang dikirimkan menggunakan dd variable request all, seperti ini. Nah, fungsi dd atau die and dump, kita ingin ngecek apa yang terjadi di baris ini. Nah, di baris dd ini saya ingin ngecek apa sih isi dari request all rec ini. Apa sih isinya? Nah, kita coba refresh. Saya akan coba isi nilai. Ini 10, ini 20, ini 30, dan ini 40. Kita simpan. Isinya ini. Pastikan terdapat nilai yang terdiri dari array. Arraynya 4 di sini karena jumlah data saya adalah 4. Buka, ada 2, 3, 4, 5. Dan isinya ada 10, 20, 30, 40. Yaitu nilai-nilai kita tadi ya. Kalau udah seperti ini seharusnya udah benar. Nah, kita tinggal perlu memasukkan data saja. Jadi kita siapkan dulu variabel siswa sama dengan kita perlu siswa. Kita perlu siswa dulu ya. Siswa kita akan buat data siswa, tapi sorry, seharusnya kita buat nilai aja deh. Nilai sama dengan
Nilai sama dengan oh bukan nilai sama dengan, kita for each dulu ya. For each kita buatkan for each dulu, for each gitu ya. Lalu kita ambil request. Nah, ininya saya lupa nih. Untuk mengingatnya, saya kembali ke browser. Di sini nih ada nih, nilai. Ya, nilai. Berarti tinggal saya tulis nilai. Nilai, lalu as. Nilai as gitu ya. Jadi kita membeli alias lah gitu istilahnya, alias. As apa ya? Coba kita lihat lagi. Oh ya, nilai as variabel siswa ID. Kenapa siswa ID? Karena yang 2, 3, 4, 5 itu adalah ID dari siswa. Taunya dari mana? Kita pada indeks yang nilai ya, bukan indeks yang siswa, indeks nilai. Ingat nggak kita punya nilai siswa ID? Array yang pertama, kita menggunakan array 2 dimensi ya. Jadi dimensi yang pertama adalah siswa ID. Maka di sini saya request nilai as siswa ID. Lalu siswa ID itu saya berikan apa ya, namanya array-nya ya. Array-nya adalah saya mau minta data, mau mengambil data nilai. Nah, jadi kalau udah sip seperti ini, saya hanya perlu menyimpan data yaitu nilai titik 2 update or create. Artinya saya mengupdate atau saya buat baru kalau nggak ada. Edit ya kayak gitu. Update or create. Save siswa ID sama dengan siswa ID dan nilainya adalah nilainya. Satu lagi deh saya belum nambahkan di sini adalah catatan. Catatan. Ya, catatan sama dengan saya mau buat jika variabel nilai, ini nilainya pakai 0 ya. Karena kan kita ngambil array. Array-nya itu adalah 0. Nilai 0 lebih besar sama dengan 75. Saya mau kasih dia lulus, tapi kalau enggak dia enggak lulus. Itu aja ya. Lalu kalau udah selesai for each, saya akan return redirect nilai. Save. Udah, itu aja. Ini seharusnya nggak error lagi nih. Nggak error seharusnya ya. Oke, kita coba back. Kita refresh dulu. Kita masukkan nilainya. Ini 20, ini 40, ini 80, ini 99, 44 lah ya. Simpan. Oh, masih error nilai not found. Oh iya, saya udah lupa. Di sini kan kita menggunakan nilai ya, sedangkan di sini kita belum masukkan nilai, jadi use app model nilai. Titik koma, jangan lupa save. Sekarang kita coba refresh. Ya, nilainya masuk. Nah, itu untuk memasukkan nilai, tapi sebelum kita kita lanjut, kita coba ubah dulu ke 99. Simpan. Ya, oke. Sekarang balik ke siswa. Balik lagi ke nilai, apakah tadi masih ada atau udah hilang? Iya, masih ada 99. Nah, itu untuk membuat nilai. Habis ini kita akan buat halaman siswa. Oke, sekarang kita akan membuat akun siswa. Di sini kita coba buat sebuah private window ya. 127 buka alamatnya. Oke, apakah oke udah ada. Sekarang kita akan login. Tapi saya lupa nih akunnya apa nih ya. Tadi udah coba buat ya, tidak bisa buat. Kita buat sebuah akun baru, namanya mungkin testing aja. Testing NISN-nya 008 ya, berapa lagi tuh? Emailnya kita buat aja test@gmail.com. Passwordnya kita buat 123456789 Kelasnya mungkin kelas 11 ya, jurusannya ya PLK ya. Submit. Oke, udah masuk testing. Sekarang dengan private window tadi kita coba login ya. Kita coba login pakai akun barusan tadi, yaitu tes apa tadi ya? Tes Gmail kali ya. Passwordnya 12345678890. Lalu kita coba login.
Ya, you are login in, berhasil. Kita ini sebagai siswa. Bisa dilihat, kalau loginnya, ini saya login dulu ya. Login sebagai guru ya. Login dulu sebagai guru, tadi guru @gmail.com. Lalu passwordnya, sekarang kita login. Salah. Guru 123456. Ya. Ini akun guru, ini akun siswa. Kalau Anda lihat di akun guru terdapat tulisan siswa dan nilai. Sedangkan di akun siswa nggak ada. Nah, itulah salah satu pemanfaatan peran. Sekarang karena kita udah bisa membuat akun siswa, kita akan buat yang sederhana aja. Nilai kamu adalah sekian, gitu aja ya. Baik, terminal kita siapkan sebuah ini close dulu deh, ini close dulu, ini close dulu. Kita akan buat boleh kita gunakan siswa controller aja ya, biar nggak capek buatnya. Atau sebenarnya kita juga nggak perlu sih, kita bisa langsung mungkin ya. Yuk kita coba langsung aja tanpa menambahkan controller apapun. Pada home, ini home ya. Home ini kita hapus aja. Oke, kita tulis deh selamat datang. Selamat datang, kita masukkan namanya, kasih mungkin H5 deh, H5 selamat datang. Lalu kita akan ambil nama dari user yang sedang login, yaitu out.2 user, buka kurung tutup kurung, kita ambil name-nya. Oke, kita save. Sekarang kalau kita refresh ini, selamat datang testing ya, namanya kebetulan testing ya. Oke, kasih jarak, kasih BR boleh ya, BR, atau kasih P aja deh. Ini kita kasih P, oke, save. Nah, kalau ini kita refresh harusnya, nah, testing. Langsung aja kita buat teks ya, teks gede gitu. Kita buat P. Setelah menimbang, gitu aja biar keren sedikit ya. Nilai Anda adalah, simple kali Pak. Simple kali kayak gini nih. Lalu kita kasih H berapa ya? H3 biar agak gede. H3. Lalu ini kasih align-nya atau plus text center ya. Center. Text center. Ini baru kita tuliskan out.2 lalu user kurung tutup kurung, lalu tambahkan siswa, lalu tambahkan nilai, kita ambil objek nilainya. Nilai. Oke, kita save. Kita coba refresh ya. Tentang pasti akan ada terjadi error. Kenapa? Ingat nggak kita ada pernah buat optional ya. Jadi kita tambahkan saja optional. Out user siswa nilai, ini kita kasih opsional. Save. Sekarang kita refresh. Nilai adalah kosong kan. Nah, kita akan buat nih, kalau lihat kayak gini kan kita nggak tahu nih. Kita akan buat jika dia punya nilai, maka kita tampilkan nilainya. Tapi kalau enggak, kita kasih terangan Anda belum diberikan nilai oleh guru gitu kan. Yuk, jadi bagaimana cara membuatnya? Kita buat if dulu nih. If out.2, lalu kita buat user nilai. Habis itu kita tambahkan else ya. Else. Jangan lupa and if. Saya takut lupa. Gini. Nah, tinggal kita buat tulis aja belum dinilai. Save. Kalau kita refresh, seharusnya akan keluar belum dinilai. Nah, gitu kan. Belum dinilai. Lalu tambahkan catatan deh sama. Ini kita copy paste aja daripada capek. Paste lagi. Senilai nilai. Ini bukan nilai, kita ambil catatan. Ini nggak usah pakai else, biarkan dia kosong. Save. Sekarang kalau kita refresh, ya statusnya masih belum nilai. Nah, ini ada suatu masalah. Kalau di siswa kan nggak ada masalah ya. Tapi kalau dengan guru, ini kalau kita refresh, pasti akan terjadi masalah. Guru kok juga punya nilai? Kan aneh ya. Guru kan nggak punya nilai kan, diri dia sendiri. Artinya guru menilai. Nah, untuk membuat dia hanya akan tampil bagi user yang
loginnya adalah siswa, gitu ya. Nah, setelah menimbang itu sama terakhir yang aharep, kita buatkan mana ya? If, gitu lagi ya. If variable, auth titik 2 user, lalu buka kurung tutup kurung, peran sama dengan siswa, gitu ya. Peran sama dengan siswa. Ya nggak sih ya? Oh, saya ada lupa satu nih nanti ya. Ada lupa satu di sini. Siswa, maka tampilkan ini, tapi kalau nggak ya udah nggak tampilkan apa-apa. And if aja. Save. Nah, kita refresh. Ya, guru. Berhasil guru. Lah, kalau kita di siswa, oh nggak masalah ya? Oh iya, nggak masalah. Sehingga saya ada masalah deh. Coba intip dulu sebentar ya. Ini cuma ngecek aja. Pada saat simpan. Oh iya ya, udah siswa ya, jadi nggak masalah. Oke, belum nilai, udah sip. Sekarang sebagai guru, saya akan menilai siswa tersebut. Nilai, ini kebetulan testing ya, kita kasih nilai tertinggi deh, 99, kita simpan. Oke, udah belum? Oh, masih error, nilai cannot be null, ya. Kenapa nilai nggak boleh null? Ini nih, ada yang belum kita isi Riko nih. Karena kita nggak tulis require ya. Coba tulis 90, ini juga 99. Nanti kita akan buat bagaimana kalau nilainya nggak ada, kita bisa kasih nilai minimal 0 gitu ya. Udah tersimpan. Sekarang kalau kita ke sini, kita refresh yang siswa. Kok masih belum dinilai, Pak? Nggak ada nilainya nih. Waduh, ada apa nih? Testing nilainya 99, coba di refresh. Ya, 99 salahnya di mana? Ntar dulu ya, kita cek di kodenya dulu. Out user nilai. Oh iya, saya lupa. Jangan langsung ke user nilai, tapi kita ke siswa dulu. Aha, kayak gini ya. Siswa, Pak, siswa. Oke, ini juga kita tambahkan siswa. Oke, refresh, maka udah 99 lulus. Ada problem lagi nih ya. Ada problem banget nih. Oke, problemnya apa? Problemnya kalau kita ke testing nih ya. Testing. Ini testing sebagai siswa ya. Dan ini adalah guru. Permasalahan pertama, jika saya copy nih. Lalu saya logout. Oke, udah logout ya. Sekarang tanpa saya melakukan login, saya buka akses tersebut langsung aja. Wah, ada tuh. Kok bisa? Aneh kan? Untuk mencegah hal ini, kita bisa lakukan dengan yang namanya middleware atau construct. Yuk, bagaimana caranya? Pertama, kita boleh di mana ya? Di web PHP ya, di sini. Nah, di sini kita tambahkan middleware. Ya, tambahkannya di mana, Pak? Untuk yang punya si home itu udah punya. Jadi kita bisa lewatkan. Yang belum nih, semua yang di bawah sini belum. Jadi kita buat saja sebelum titik koma tambahkan middleware out. Ya, gitu aja. Artinya orang yang harus login dulu biar bisa akses. Ini tinggal kita copy. Lalu kita pastekan di semua tempat. Di semua tempat ini. Di sini semua ya kita pastekan. Save. Oke, kalau udah di save, nih kalau saya statusnya kan belum login ya. Kalau saya login, harus minta login. Oke, bisa. Nah, ini masih ada satu lagi nih permasalahan nih. Ini saya login dulu sebagai guru ya. Guru. Lalu passwordnya adalah guru 123456. Login. Oke, udah bisa ya. Udah bisa. Sekarang saya login sebagai siswa. Ini siswa lo ya. Ini saya ganti dengan yang nilai tadi. Home saya ganti dengan nilai. Enter. Wah, siswa bisa ngisi nilai. Wah, aneh ya. Aneh, saya ganti deh 100 gitu. Simpan. Coba kita lihat di depan. Di dashboard kita ya. Di home ya. Di home. Oh, 100 lulus. Waduh, ini nggak mungkin ini. Nggak boleh seperti ini ya. Karena siswa bisa jadi guru kan heboh nantinya.
Nah, untuk itu kita bisa menutup akses. Menutup akses hanya boleh mereka saja yang punya hak akses sebagai guru yang bisa membuka halaman-halaman yang tadi untuk guru tuh ya. Yuk, bagaimana caranya? Pertama kita singgah dulu ke dua controller kita. Pertama singgah dulu ke siswa controller dulu ya. Kita akan cegah controller ini dapat diakses oleh siswa. Ada banyak cara, tapi saya gunakan cara yang paling simple aja ya. Cara yang paling simple. Untuk membuatnya kita buat sebuah method construct dulu ya. Jadi public function gini, function underscore-nya dua kali ya. Underscore-nya dua kali lalu construct. Lalu kita buat aja variable this middleware middleware. Lalu di sini kita buat sebuah function sih sebenarnya. Function untuk mengecek this. Lalu kita buat sebuah function. Susahnya function. Ya, function. Udah ada contekannya tuh ya. Tapi bukan siswa, tapi guru. User peran guru, redirected home. Kita nggak usah return direct home, kita buat abort aja. Abort 403 lalu kasih pesan Anda tidak memiliki ini aja lah ya. Anda tidak memiliki memiliki izin. Sekarang kalau kita coba ya. Ini kan tadi bisa ya. Kalau sebagai testing, saya refresh gantian. Oh, kok masih bisa, Pak? Saya tipe di mana nih? Save dulu. Nilai controller out peran sama dengan guru abort. Oh, sorry, bukan sama dengan, tapi tidak sama dengan. Artinya selain guru gitu ya. Selain guru di abort, terbalik. Refresh, maka dia akan forbidden. Anda tidak memiliki izin untuk mengakses halaman ini. Kamu bisa buat dia ke halaman lain, misalnya buat redirect home lagi gitu boleh ya. Oke, gini aja cukup. Kita refresh. Ya aman. Kalau kita buka ke siswa. Masih bisa Pak. Oke, gampang. Tinggal ini copy aja. Kita copy, lalu pada siswa controller kita berikan saja save. Sekarang kalau kita refresh. Oke. Oh iya, benar. Jangan lupa di sini out user Anda bisa nggak ganti ya, out kayak gini aja nih. Ya, sama. Kalau seandainya Anda menggunakan ini error, kenapa? Karena belum dikasih ini ya, fasad yang ini ya. Anda bisa gunakan yang out gini aja. Oke, udah nih Pak. Kalau udah, Anda coba deh tambahkan alert. Alert yang seperti buat inventaris ya, buat alert terutama untuk menyimpan data dan menyimpan nilai itu ada alertnya. Selamat, Anda udah masukkan data atau dan sebagainya gitu ya. Itu sebagai nilai tambah juga. Membuat alert, gunakan aja yang kemarin itu Laravel alert dari Real Rashid ya. Yang kayak kemarin tuh, yang kayak ini. Saya rasa Anda udah jago. Silakan cek di video sebelumnya untuk membuat ini. Membuat alert ya. Semoga bisa. Karena videonya udah lumayan lama nih. Ada lagi yang kurang nggak nih? Oke. Ya, rasanya udah cukup. Sekian untuk kali ini. Jangan lupa untuk tugas punya profil picture-nya, punya foto profil, lalu juga punya halaman depan, halaman profil ya. Ada halaman profil, jangan lupa kasih alert. Ya, jangan lupa dikasih alert. Lalu apalagi ya, validation ya, validation harus sudah Anda pakai. Validation mana validation Pak? Validation itu yang ini nih, validation ya, validation ada. Apalagi dan laporannya diketik rapi. Sekian untuk kali ini. Jangan nanggung Pak. Jangan nanggung Pak. Oke lah, yuk kita langsung aja buka sini ya, ketik lagi Laravel alert. Ada yang bilang jangan nanggung. Oke lah,
Kita cari yang dari Real Rashid GitHub ya. Real Rashid yang ini Sweet Alert. Real Rashid ini. Lalu ke bagian installation ini kita copy aja yang ini Composer. Lalu di terminal kita stop. Lalu kita pastekan Real Rashid tersebut. Sweet Alert, tunggu hingga selesai. Sembari nunggu dia selesai nih, sambil nunggu dia selesai, boleh kita tambahin dulu nih, tambahin dulu yang pada bagian configuration. Tambahkan include Sweet Alert ini kita copy, akan kita masukkan ke dalam app kita. Mana nih app blade nih? Di resources view ada layout, ada app blade, tambahkan di bagian sebelum tutup body ya. Tambahkan di sini, kita save, sudah. Setelah itu kita akan publish. Yang ini publish, copy aja, cek di terminal, belum selesai ya, tungguin dulu. Wah, selesai juga akhirnya ya. Oke, kalau udah kita sekali lagi yang ini kita copy ya, Sweet Alert ini kita publish, kita copy, lalu pastekan aja di enter, sudah selesai. Nah, tinggal kita buat usage-nya aja. Ini ada lagi nggak ya? Nggak ada. Di usage, kita akan pilih pertama, kita akan pilih alert yang biasa aja ya. Yang gini aja udah cukup, atau yang ya sukses aja lah. Sukses, lebih mantep. Kita akan tambahkan di penginputan nilai kali ya. Berarti di mana nih? Di siswa controller, di nilai controller aja ya. Di sini sebelum kita buat, kita harus masukkan dulu yang pertama apa? Kita masukkan dulu use alert. Berarti use alert. Oke, alert. Ya, kayak gitu. Save. Lalu pada bagiannya store nilai ya, kita baru buat alert sukses, sukses title kita ganti dengan berhasil mengunggah nilai, berhasil mengupdate nilai. Save. Oke, satu aja saya coba ya, sisanya Anda coba sendiri ya. Oke, di sini saya refresh. Aduh, 127 belum. Serve. Kita refresh. Masukkan nilai ini, balikan ke 99, lalu simpan. Oke, berhasil mengupdate nilai. Mantap. Pak, gimana kalau nggak diisi? 0. Simpan. Aduh. Cannot be null. Gimana nih Pak kalau cannot be null nih Pak? Oh, gampang sekali. Kan ada ya, kalau Anda mungkin dapat nilai 0 ya, bisa jadi gitu kan. Kita bisa membuatnya seperti ini. Kita harus cek dulu ya. Kita cek dulu menggunakan this validate ya, variable this validate validate, iya validate. Lalu kita butuh data requestnya. Setelah itu kita tambahkan lagi kurung siku titik koma di bawahnya, lalu aja kita masukkan nilai, lalu titik, kalau nggak saya titik di sini, titik variabel siswa ID, titik lagi, lalu seperti ini, titik 0. Itu enggak ya? Titik, lalu kita kasih arraynya, kita butuh require, dibutuhkan hanya angka minimal 0 dan maksimal 100. Lalu kita kasih informasi ya, ini aja nilai, sudah ada ya. Wah, sudah ada nih, dikasih. Iya, udah. Sekarang kalau udah di sini, kita akan lari lagi ke index blade. Kita akan buat di dalam kelas ya, ingat di dalam kelas. Kita kasih aja if kayak gitu, jangan lupa and if. Ya, if-nya adalah nggak usah if ya, tapi kita langsung aja ke error. Error. And if-nya kita ganti dengan error.
Error apa ya tadi ya? Nilai lalu sambung dengan titik, lalu titik lagi variabel siswa ID kayak gitu, titik petik lalu titik 0. Iya, error ini kita buatkan is invalid. Save error nggak ya? Oke, semoga nggak error ya. Is invalid ini artinya kalau terjadi error, gua kasih warna merah, invalid ya tulisannya. Kita coba dulu deh. Di sini kita refresh, kita coba nggak usah isi ya, kan error nanti nih kita simpan. Oh, nggak ada masalah Pak. Salahnya di mana nih? Error nilai titik siswa ID titik petik ke 0. Kalau error ada kita invalid is invalid. Salah tulisan kah? Coba ini salahnya di mana nih? Oke, is invalid. Invalid bener invalid. Coba sekali lagi di refresh dulu. Ini dibuang, simpan. Oh, nggak error nih Pak. Kita apakah salah di controllernya? Siswa ID benar, siswa ID. Seandainya saya nggak pakai error dulu deh ya, nggak pakai error di sini. Ya, kita coba refresh, hapus, simpan. Invalidnya nggak ada nih Pak. Waduh, mana nih? Tadi salahnya di sini nih, saya lupa kasih nilai titik. Nah, nilai titik. Ini kalau kita refresh sekali lagi, kalau 89 saya nggak isi, simpan, dia kasih tanda seru. Ya, gitu. Jadi salah tipu tadi saya ini. Required artinya dibutuhkan, numerik artinya hanya angka, minimal 0, maksimal 100. Bagaimana kalau saya buatnya 1000 gitu ya? Kita simpan. Ya, error. Nah, kita baru boleh kasih error message tadi ya. Ini aja. Nah, oke. Kita refresh sekali lagi. Nah, sudah ada ini. Kita tinggal buat errornya aja di sini menggunakan error ya. Langsung aja copy paste. Isi error ini sama kayak di atas. Sama. Jadi kalau kita refresh, ini kita hapus atau diganti dengan 2000, simpan, nilai maksimal 100. Oke, jadi kodenya agak banyak ya, agak banyak, tapi ya itulah namanya coding. Input kelas, nilai siswa, ya benar, info error, that's it. Nah gitu aja ya, kali ini kode yang agak mulai padat, mulai susah, mulai banyak sering terjadi error. Semoga dalam prosesnya Anda bisa pelan-pelan ya, pelan-pelan semoga bisa. Selamat coding.